Dari kawasan Telaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM. Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Suara pemulihan dari radio ini, kami akan menyuarakan kebenaran untuk memulihkan pemahaman pengenalan kita akan Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan melalui program ini berjumpa dengan Dunia Firman. Program Dunia Firman, Dufan, akan memberikan pencerahan atau pewahyuan kepada kita tentang pengenalan akan firman Tuhan. Kali ini saya akan mengambil judul, yaitu apakah kitab Wahyu adalah kitab misteri yang mengerikan atau kitab yang menakutkan? Karena banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kalau mendengar kitab Wahyu itu mereka mau membacanya kadang sulit dimengerti. Apa ini antikristus? Apa ini cawan murka? Apa ini suara sangkakala? Apa ini gereja di akhir zaman? Apa ini Yerusalem baru? Dan banyak hal. Dan banyak orang juga takut ketika mendengar kitab Wahyu itu dibacakan atau diperdengarkan itu, wah, terjadi bencana. Wah, ada pembunuhan. Wah, ada matahari jadi gelap dan macam-macam dan banyak sekali. Nah, untuk itu, ayo kita melihat untuk apa sih adanya kitab Wahyu ini? Apakah hanya sekedar kita tahu akan akhir zaman? Apakah sekedar kita ini untuk mengerti, tahu bahwa apa yang akan terjadi di masa depan? Karena dari dulu sudah bertahun-tahun orang Kristen, ratusan tahun bahkan ribuan orang Kristen mendengar kitab Wahyu dibacakan dan belum terjadi. Tetapi selama mereka mendengar kitab Wahyu diperdengarkan di gereja, seminarkah, seminar eskatologi tentang akhir zamankah, mereka lebih banyak presentasinya takut. Ayo, betul tidak? Bisa ditulis di kolom chatting atau kolom komen, atau silakan bertanya. Bila ada pertanyaan di 081333 720.000. Sekali lagi 081333 72000. Nah, God's beloved, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu di pasal yang pertama ayat yang ketiga, ayo kita melihat dan menemukan di sana. Berbunyi demikian dalam Indonesian Modern Bible. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, serta memelihara segala sesuatu yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi siapa? Yang membacakan, yang mendengarkan dan melakukan. Jadi yang membaca, mendengar, melakukan, itu firman Tuhan katakan bless. Bless di sana bahasa aslinya makarios. Makarios itu artinya bless, diberkatilah atau happy, berbahagialah. Harusnya anak-anak Tuhan, orang Kristen mendengar kitab Wahyu dibacakan itu bless, diberkati, bukan merasa dikutukin. Wah, apa ini? Bulan jadi darah. Wah, air jadi darah. Waduh, antikris. Wah, 666. Wah, naga, ular tua. Wah, neraka, api, lautan api. Wah, jadi takut gitu. Surah firman Tuhan ini katakan bless, diberkatilah. Bila saudara masih takut, ragu, atau bimbang, gemetar, memikirkan atau merasakan ketika kitab Wahyu dibaca atau didengar, berarti saudara belum alami kemerdekaan di dalam Kristus. Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup dan berkelimpahan. Yesus datang untuk memberkati saudara, menyelamatkan kita. Bahkan saudara, kalau kita baca di Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana itu adalah wahyu Yesus Kristus. Ini adalah wahyu Yesus Kristus di kalimat pertama di Wahyu pasal pertama ayat pertama. But ini adalah the revelation of Jesus Christ. Wahyu Yesus Kristus. Jadi ini adalah
berita kabar dari Yesus Kristus yang diberikan kepada umatnya Israel khususnya, dan pada umumnya orang Kristen, melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini kabar dari Yesus Kristus, wahyu dari Yesus Kristus. Apa yang dari Yesus pasti bukan sebuah kutukan yang akan membunuh saudara, yang akan mematikan atau membuat saudara takut. Bukankah di dalam Yesus Kristus, orang yang di dalam kasih Tuhan, dikasihi Tuhan, tidak ada roh ketakutan? Yesus tidak memberi roh ketakutan. Dia datang membawa damai sejahtera. Untuk itu mulai sekarang, biarlah semua yang membuat engkau menjadi takut, khawatir, gemetar mendengar kitab Wahyu dibacakan, mendengar antikristus, murka, cawan murka, sangkakala berbunyi, secupak gandum sedinar, wah harga mahal, kuda hitam, kuda hijau, kuda putih, kudanya warnanya macam-macam. Saudara, enggak usah takut, karena Yesus datang itu membawa kasih yang berlimpah. Dia mengasihi kita sampai dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya agar saya dan saudara dosa kita dihapuskan, kita diampuni, kita diselamatkan. Bukankah Tuhan Yesus itu baik? Tuhan itu baik. Dia tidak membawa kematian kepada saudara. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Justru engkau hari ini bisa percaya Yesus karena Roh Kudus di dalammu yang membuat engkau ngaku Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah jaminan warisan sampai datangnya hari penebusan Maranatha, yaitu Yesus datang untuk menjemput kita. Jadi tak perlu takut. Bless, kata Wahyu 1 ayat 3. Bless, diberkatilah atau berbahagialah orang yang mendengar kitab Wahyu dibacakan, orang yang membaca kitab Wahyu, dan orang yang melakukannya, kata firman Tuhan ini. Saudara, apakah engkau hari-hari ini pembacaan firman-Mu, engkau yang mengikuti program pembacaan Alkitab setahun atau harian, renungan harian, sedang membaca kitab Wahyu dari pasal 1 sampai 22, tidak tahu ayat berapa? Tapi saya mau beritahu, di situ setiap pasal, setiap ayat ada bless of God, ada blessing, ada berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini, karena Tuhan tidak memberimu roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan damai sejahtera. Bahkan roh yang diberikan itu menjadikan kita anak-anak Tuhan, the children of God. Terimalah berkat Tuhan ini. Biarlah setiap engkau membaca kitab Wahyu diberkatilah engkau. Jangan takut murka Tuhan, murka anak domba yang terjadi di sana. Di dalam Kristus engkau tidak dipilih untuk terkena murka, tapi engkau dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Ayat yang terakhir saya baca saudara di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ada murka Tuhan di kitab Wahyu, di sana dinubuatkan dan akan terjadi untuk manusia di bumi. Itu tidak terkena saudara yang sudah ditebus oleh Yesus, karena engkau milik Yesus. Engkau tidak dipilih untuk ditimpa murka, engkau dipilih untuk diselamatkan dalam Yesus Kristus. Terimalah kabar baik ini dari Suara Sangkakalan, The Voice of Restoration. Biarlah ini merestorasi pengenalan saudara akan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Bless you.